Shalom dan salam sejahtera bagi setiap anak-anak Tuhan yang terkasih yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Malam ini saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Supaya setiap malam saudara diberkati oleh firman Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda loncengnya, maka setiap jam 7 malam saudara akan menerima video renungan baru di channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui firman Tuhan di dalam channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudaraku. Di dalam video ini saudara akan mendengarkan firman Tuhan yang memberkati saudara, dan saudara juga akan didoakan. Berharap malam hari ini saudara bisa beristirahat dengan penuh damai sejahtera setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali dan tidak akan pernah bisa diulang sampai kapanpun. Dan kita juga hidup di dunia ini hanya sebentar. Semuanya masih seperti beberapa hari yang lalu saudara, pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Tetapi ternyata hari ini kita sudah ada pada umur kita masing-masing. Hari ini saya berumur 41 tahun. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Sepertinya itu masih kemarin saudara. Tetapi semuanya sudah berlalu. Dan saya mungkin sudah lebih separuh jalan kehidupan yang saya jalani, dan hal yang pasti adalah satu saat pasti akan mengalami yang namanya kematian. Yang menjadi pertanyaannya adalah, setelah kematian kemana? Setelah kematian bagaimana? Dan apa yang harus kita pastikan dan kita jalani selama kita hidup di dunia ini supaya kematian nanti itu sesuatu yang pasti saudara. Kenapa? Karena di dunia ini punya moto bahwa apa yang gagal direncanakan, maka sebenarnya sedang merencanakan kegagalan. Kalau di dunia ini pun kita gagal merencanakan sesuatu dan nanti akan berakibat kegagalan, maka kalau kita belajar firman Tuhan untuk kekekalan pun demikian saudara. Kalau di dunia ini kita tidak punya rencana dan kita tidak jalani dengan benar, maka nanti di kekekalan juga kita akan kecewa, kita akan menyesal. Itu sebabnya saudara, saya rindu hari ini kita belajar bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita dengan benar, sehingga jalan yang kita jalani adalah jalan yang benar menuju ke sorga. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus mengajar kepada murid-muridnya tentang rumah Bapa, dan dia menegaskan bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, kata Yesus. Jadi Yesus mau mengajarkan bahwa di sorga itu tersedia banyak tempat bagi setiap manusia di bumi ini. Di sorga itu tersedia tempat. Tetapi apakah semua orang akan masuk ke sorga? Tentu saja tidak, saudara. Karena orang yang melalui jalan yang ditentukan oleh Allah, itulah yang akan masuk ke sana. Saudara, seringkali kalau ada orang yang meninggal, kita mendengar bahwa telah pulang ke rumah Bapa. Sekali lagi, memang di rumah Bapa itu banyak tempat tinggal. Tetapi apakah semua orang yang meninggal pulang ke rumah Bapa? Sekalipun di dalam nisannya ditulis telah pulang ke rumah Bapa, saudara, belum tentu dia benar-benar pulang ke rumah Bapa. Belum tentu dia benar-benar pulang ke sorga yang indah, sorga yang mulia. Sekalipun memang di sana banyak tempat tinggal. Itulah yang diajarkan Yesus di sini, saudara. Orang yang bagaimana supaya kita bisa kelak berada di rumah Bapa. Bagaimana kita berjalan menuju rumah Bapa, dan kelak kita benar-benar masuk ke rumah Bapa yang mulia. Saudara, Yesus menegaskan bahwa di ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebelumnya dia menegaskan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tetapi di ayat 6 juga kemudian dia menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak satu pun yang datang kepada Bapa atau yang datang ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi sekalipun di rumah Bapa banyak tempat tinggal,
Orang yang akan masuk ke rumah Bapa adalah orang yang melalui aku, kata Yesus. Karena tidak ada jalan yang lain, hanya melalui Dia. Karena Dia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dunia ini mungkin banyak agama yang menawarkan jalan ke sorga, saudara. Tapi dengar, agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Allah. Kenapa ada agama? Itu merupakan usaha manusia untuk bertemu dengan Allah, untuk mencari Tuhan. Kekristenan pada dasarnya bukan sekedar agama. Karena kekristenan ada, karena ada Allah yang mencari manusia. Dia yang turun dari sorga ke bumi. Dia yang pernah datang dari sorga. Dia yang pernah datang dari rumah Bapa. Dia yang tahu jalan ke rumah Bapa. Sehingga saudara, sangat wajar kalau dia berkata bahwa tidak ada yang akan sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi sekalipun mungkin ada pengajaran-pengajaran yang berkata bahwa dengan begini bisa masuk sorga, dengan begini bisa masuk sorga. Dengar saudara, pribadi yang pernah datang dari sorga, yang hanya Dia yang tahu jalan ke sorga, karena tidak pernah di dunia ini orang pernah menyatakan bahwa dia datang dari sorga kecuali Dia. Dan Dialah yang berkata, tidak akan ada yang sampai ke sorga kalau tidak melalui aku. Saudara, hari ini saya rindu kita belajar bagaimana maksud Yesus melalui Dia masuk ke sorga. Melalui Dia baru bisa sampai ke rumah Bapa. Ayat 6 dikatakan kembali saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Yang pertama ditegaskan oleh Yesus, Dialah jalan. Lalu kemudian bagian terakhir dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kenapa hanya melalui Yesus bisa sampai ke rumah Bapa? Karena Dialah jalan ke sana. Dialah jalan ke sorga. Bagaimana kita berjalan melalui Dia untuk sampai ke sorga? Di ayat 1 dan 2 dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Jadi bagaimana kita datang ke rumah Bapa melalui Yesus yang adalah jalan, dengan percaya kepada Dia. Lalu kemudian mulai ayat 7 dan seterusnya, di sana yang ditegaskan adalah melalui pengenalan akan Dia. Karena ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu juga telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Mulai ayat 7 ini dan seterusnya, saudara, Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya harus memiliki pengenalan akan Dia. Jadi dua hal yang harus dimiliki, yang harus ada pada orang yang mau menuju ke rumah Bapa, yang berjalan ke rumah Bapa, di mana Yesus adalah jalan itu, adalah dengan percaya kepada Yesus dan dengan mengenal Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, mungkin yang menjadi pertanyaannya, adakah orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan? Ada, dan mungkin sangat banyak. Dan yang menyedihkan, mungkin sebagian besar, saudara, orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen, dia menjadi Kristen karena lahir sebagai orang Kristen. Ada begitu banyak orang Kristen, dia menjadi orang Kristen karena lingkungannya orang Kristen. Ada dia menjadi orang Kristen karena tujuan-tujuan tertentu dan sebagainya. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, di mana Yesuslah jalan itu, adalah dengan percaya kepada Yesus dan dengan mengenal Yesus dengan sungguh. Yesuslah jalan itu. Untuk kita berjalan di jalan itu,
Kita harus percaya kepada Dia dengan sungguh, dan kita harus mengenal Dia dengan sungguh. Yang menjadi pertanyaannya hari ini, saudara, seberapa lama saudara sudah menjadi orang Kristen? Saat ini, tolong pastikan, apakah saudara sudah benar-benar berjalan di jalan yang benar menuju ke rumah Bapa? Karena kita tidak tahu, saudara, sampai kapan kita hidup. Kita tidak tahu sampai kapan kesempatan kita masih punya. Selagi masih ada kesempatan, mari kita pastikan, saudara, kita sedang berjalan menuju rumah Bapa. Kita sedang berjalan di jalan yang benar. Dan untuk berjalan di jalan itu, kita harus percaya kepada Yesus dan mengenal Yesus dengan sungguh. Sudahkah saudara percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara memang sudah percaya sungguh-sungguh Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara juga pasti sudah percaya bahwa dosa-dosa saudara sudah Dia tanggung di kayu salib. Dan saudara juga percaya bahwa kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk sorga, karena saudara percaya nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Ketika saya berbicara tentang kepastian keselamatan, keyakinan bahwa kita tahu bahwa kapanpun kita mati kita pasti masuk sorga, saudara, itu bukan kepanatikan, itu bukan kesombongan, tapi itu keharusan dalam kekristenan. Satu kali, saudara, saya dimarahi oleh seorang ibu ketika saya menginjili suaminya. Persisnya sebenarnya bukan menginjili, tetapi kami diskusi tentang firman Tuhan. Dan pada saat itu saya mau memastikan keselamatan dari suaminya ini, karena suaminya ini adalah pelayan di gereja. Jadi saya berkata, "Pak, apakah Bapak sudah yakin bahwa Yesus sudah mati untuk menanggung dosa Bapak? Dan apakah Bapak sudah yakin bahwa nama Bapak tertulis dalam kitab kehidupan? Dan apakah Bapak sudah yakin bahwa kapanpun Bapak dipanggil Tuhan, Bapak pasti masuk sorga?" Ketika saya berbicara begitu, saudara, istrinya yang duduk tidak jauh dari dia marah kepada saya. Dan istrinya ini berkata, "Itulah orang-orang Kristen yang sombong. Mana bisa kita tahu kita sudah selamat atau tidak? Mana bisa kita tahu kita masuk sorga atau tidak?" Ketika saya dengar itu, saudara, saya sangat sedih. Kenapa? Karena iman dalam Kristus itu adalah kepastian. Iman dalam Kristus itu bukan mudah-mudahan, bukan untung-untungan, bukan coba-coba. Tapi iman di dalam Yesus itu adalah iman kepastian. Dan kalau hari ini saudara belum pasti apakah nama saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan, malah sebaliknya saya pastikan nama saudara belum ada di sana. Kenapa? Karena yang akan membuat nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan adalah keyakinan saudara, bukan siapapun, tetapi keyakinan saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Itulah yang memastikan nama saudara tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi kalau saudara sendiri tidak pasti, tidak yakin, maka itu merupakan kepastian bahwa nama saudara tidak tertulis di sana. Jadi iman kekristenan saudara bukan, sekali lagi, bukan iman kesombongan, bukan kefanatikan ketika saya berkata kita harus tahu pasti bahwa nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Kita harus tahu pasti bahwa kita sudah pasti masuk sorga. Kita pasti masuk ke rumah Bapa ketika satu saat kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini. Kita harus percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita, bahwa Dia telah menebus kita, saudara. Dia menanggung dosa kita di kayu salib. Kita mengenal Dia sebagai Juru Selamat kita. Kita mengenal Dia sebagai Tuhan kita. Dengan iman dan pengenalan akan Yesus, maka kita sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, karena Dialah jalan itu. Dan kalau kita berjalan di jalan itu, maka kita pasti akan sampai ke rumah Bapa, karena dikatakan, "Akulah jalan,
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kalau dialah jalan, dan jalannya supaya kita berjalan menuju rumah Bapa adalah dengan percaya kepada Dia, dengan mengenal Dia. Maka hari ini kalau saya dan saudara percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sedang berjalan di jalan menuju rumah Bapa, dan kita pasti sampai di rumah Bapa. Pastikan saat ini saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Pastikan saat ini saudara mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kemudian saudara, selanjutnya Yesus menegaskan di ayat 6 itu, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Lalu yang kedua, akulah kebenaran. Lalu lanjut kembali, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Untuk sampai kepada Bapa, kita harus melalui jalan itu dengan percaya dan mengenal Dia. Dan untuk sampai kepada Bapa, kita harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Karena tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia yang adalah kebenaran. Artinya apa saudara? Bahwa untuk sampai kepada Bapa kita harus melalui Dia yang adalah kebenaran. Atau dengan kata lain, kita harus mengalami kebenaran. Kita harus dibenarkan oleh kebenarannya. Setiap kita sudah berdosa saudara. Adakah saudara saat ini yang berani berkata bahwa saudara tidak berdosa? Setiap kita sudah bergelimang dosa. Malah saat ini kalau saya bertanya berapa banyak dosa yang saudara lakukan satu hari saja, baik itu dosa perkataan, baik itu dosa pikiran, baik itu dosa perbuatan, dan sebagainya dan sebagainya. Bisakah saudara hitung seberapa kali saudara berdosa dalam satu hari saja? Saya tidak berani mengatakan saudara, karena hampir-hampir tidak bisa dihitung setiap kali, setiap hari dosa-dosa yang kita perbuat kalau kita jujur. Saudara, dan sorga itu adalah sorga yang mulia. Tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk ke sana. Itu sebabnya kita harus dibenarkan dulu, baru kita bisa masuk ke sana. Dan Yesuslah kebenaran itu. Mungkin ada pengajaran yang mengatakan saudara bahwa nanti akan ditimbang kebaikan kita dan dosa kita. Kalau kebaikan kita lebih besar, maka kita akan masuk sorga. Tapi kalau dosa kita lebih besar, maka kita akan masuk neraka. Itu logika yang salah saudara. Itu pengajaran yang salah. Saya bawa ke logika kehidupan sehari-hari saja. Sekali lagi saya percaya semua kita setuju bahwa sorga itu sempurna. Nah sekarang saya memberi satu contoh. Satu kali saya datang ke rumah saudara, saya bawa 9 anggota saya yang lain, sehingga kami semuanya adalah 10 orang. Dan dalam perjalanan ke rumah saudara, kami kehujanan, sehingga kami kedinginan, kelaparan, dan kebetulan belum makan, padahal udah lewat jam makan. Dan waktu itu saudara sangat senang ketika saya datang ke rumah saudara. Saudara salam saya dan saudara bilang, Pak Pendeta, selamat datang di rumah saya. Lalu kemudian akhirnya saudara bertanya, apakah Bapak dan teman-teman sudah makan? Lalu saya dengan jujur berkata, belum, kami belum makan. Tetapi pada hari itu saudara tidak punya persiapan apa-apa di rumah. Tapi kebetulan ketika saudara buka kulkas ada 10 telur ayam di sana. Lalu kemudian saudara dengan cepat-cepat mengambil ke-10 telur ayam itu, karena kebetulan kami juga 10 dalam rombongan ini. Dan kemudian saudara ambil mixer dan saudara ambil tempat untuk mengaduk telur ini. Lalu kemudian saudara pecahkan telur itu satu-satu dan saudara aduk dengan mixer. Satu saudara pecahkan baik, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9. Telur itu semuanya baik sampai yang ke-9. Tapi ketika saudara pecahkan yang ke-10, ternyata telur yang ke-10 itu busuk, berulat, bau, dan sudah hitam. Saya mau tanya, berapa telur yang busuk? 1. Berapa telur yang baik? 9.
Ketika itu semua tercampur dalam satu tempat. Sekarang saya mau tanya, berapa yang busuk? Semua. Layakkah itu disajikan? Tidak. Sudah bau, sudah busuk, itu tidak layak disajikan. Saudara, satu saja dosa di dalam hidup kita, sekalipun ada sejuta kebaikan, ketika ada satu saja dosa bercampur dengan kebaikan kita di dalam kehidupan kita, maka segala kebaikan itu sudah kotor, busuk, dan bau di hadapan Tuhan. Dan satu dosa saja tidak layak untuk masuk ke sorga, karena sorga itu sempurna. Dengan perumpamaan ini, saudara, dengan contoh ini, saya pastikan tidak akan ada orang yang masuk ke sorga dengan kebaikan, karena tidak mungkin satu dosa pun masuk ke sana. Sorga itu kudus, sorga itu sempurna. Karena itulah Yesus turun ke dunia. Karena itulah Yesus tinggalkan sorga dan terlahir ke dunia dan mati di kayu salib. Supaya apa, saudara? Supaya saya yang mau percaya kepada Dia, yang mau mengenal Dia, dibenarkan. Karena sekali lagi tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah kebenaran. Untuk aku sampai kepada Bapa, aku harus dibenarkan terlebih dahulu. Karena aku orang yang bergelimang dosa, saudara. Tidak terhitung dosa-dosa yang aku lakukan di dalam hidupku. Itu sebabnya aku harus dibenarkan. Coba saudara bayangkan seberapa banyak dosa saudara. Sekali lagi, kita tidak akan berani menghitung dosa kita, saudara. Seandainya dosa kita 3 saja satu hari, saudara, 3 saja satu hari, pagi, siang, dan malam, 3 saja, maka 1 bulan dosa kita sudah menjadi 90. Dan 1 tahun dosa kita adalah 1080. Kita genapkan jadi 1000 dosa kita. Lalu kemudian kalau kita mau berumur 100 tahun, berarti 100.000 dosa. Kalau 80 tahun berarti 80.000 dosa. Dengan perumpamaan ke-10 telur tadi, saudara, kalau 1 saja dosa kita sudah mencemarkan seluruh hidup kita, 3 saja dosa kita 1 hari, sepanjang hidup kita sudah seumur kita itu jumlahnya, saudara. Kalau 60 tahun berarti 60.000. Saya coba membawa saudara membayangkan, saudara tahu kertas yang begitu tipisnya, 1 lembar. Dan coba kalau kertas itu yang tipis itu menjadi 1 rim, di mana 1 rim itu adalah 500 lembar. Bukankah begitu tebalnya? Itu masih 500 lembar. Bagaimana kalau 100.000, saudara? Berapa rim itu dan seberapa tebal itu? Sekali lagi saya menegaskan, dosa kita sungguh-sungguh tidak terhitung dan tidak terhingga. Dosa kita begitu bergelimang, saudara. Dan tidak mungkin kita masuk sorga dengan kebaikan kita kalau dosa kita begitu bergelimang. Itu sebabnya Yesus berkata, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Dia adalah kebenaran. Artinya setiap orang yang mau sampai ke rumah Bapa harus melalui Yesus yang adalah kebenaran dan harus dibenarkan terlebih dahulu. Bagaimana untuk kita mengalami kebenaran di dalam Yesus? Sekali lagi, percayalah kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kenallah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian yang ketiga, saudara, masih ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Kedua, akulah kebenaran. Dan yang ketiga, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan yang ketiga yang Dia tegaskan adalah bahwa Dialah hidup. Artinya orang yang mau sampai ke rumah Bapa harus terlebih dahulu melalui Dia yang adalah kehidupan. Atau dengan kata lain, harus mengalami kehidupan melalui Dia, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara, ketika
Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia memberi perintah bahwa semua pohon yang ada di buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh kamu makan, nanti kamu mati, kata Tuhan. Dan pada saat itu akhirnya mereka, Adam dan Hawa, memakan buah itu. Pertanyaannya, apakah mereka mati? Secara jasmani tidak, tetapi secara rohani ya, mereka mati di hadapan Tuhan. Dan orang yang bisa masuk sorga itu adalah orang hidup. Rohnya sudah dihidupkan lagi. Karena tidak ada yang bisa sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus yang adalah kehidupan. Artinya harus dihidupkan oleh Yesus Kristus, yaitu melalui kematiannya di kayu salib kita dihidupkan. Bagaimana supaya kita dihidupkan kembali? Percaya kepada Dia dan kenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dengan demikian kita mengalami kehidupan. Saudara, sekali lagi saya mau menegaskan firman Tuhan. Hidup kita di dunia ini begitu singkat. Hidup kita hanya sekali. Dan satu saat kita akan mengakhiri semua. Dan saat kita mengakhirinya, mungkin di nisan kita akan ditulis oleh orang-orang yang kita tinggalkan bahwa telah pulang ke rumah Bapa Siano. Nama kita ada di situ. Tapi yang menjadi pertanyaannya nanti adalah, apakah pada hari itu nanti kita benar-benar pulang ke rumah Bapa? Hari ini kepastiannya, saudara, bukan nanti. Hari ini kita harus memastikan apakah nanti kita pulang ke rumah Bapa atau tidak. Bagaimana caranya supaya nanti kita benar-benar pulang ke rumah Bapa? Yesus berkata, tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan Dia berkata bahwa Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah kehidupan. Artinya untuk sampai ke rumah Bapa kita harus melalui ketiga hal ini. Melalui jalan ke rumah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Melalui kebenaran di dalam Yesus Kristus, artinya kita dibenarkan oleh Yesus. Melalui kehidupan di dalam Yesus Kristus, artinya kita dihidupkan. Yang sebelumnya mati oleh dosa, tapi dihidupkan oleh karena penebusan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Bagaimana caranya kita berjalan di jalan itu? Bagaimana caranya kita dibenarkan oleh Yesus? Dan bagaimana caranya kita dihidupkan dari kematian oleh dosa? Dengan cara percayalah kepadaku, kata Yesus, dan kenallah Dia. Itu yang dibahas, saudara, di ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dan kemudian ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Percaya kepada Yesus dan kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian kita berjalan di jalan yang benar menuju sorga. Maka dengan demikian kita sudah dibenarkan dari dosa-dosa kita. Maka dengan demikian kita sudah dihidupkan dari kematian oleh karena dosa. Pertanyaannya yang terakhir, apakah saudara sudah percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Pastikan hari ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah setiap saudara yang mendengarkan video renungan ini malam hari ini, iman saudara dibangkitkan. Saudara percaya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Maka dengan demikian, saudara berjalan menuju jalan ke sorga. Dan saudara dibenarkan menuju jalan ke sorga. Dan saudara dihidupkan menuju jalan ke sorga, yaitu Yesus. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan. Kita raih janji firman Tuhan. Kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana firman-Mu telah menegaskan dan mengingatkan kami kembali bahwa untuk kami kelak bisa sampai ke rumah Bapa, kami harus melalui Yesus, karena hanya Yesuslah jalan ke rumah Bapa. Hanya Yesuslah kebenaran menuju rumah Bapa. Hanya Yesuslah kehidupan menuju rumah Bapa. Dan hari ini firman-Mu menegaskan kepada kami harus percaya dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka dengan demikian kami berjalan di jalan yang benar. Maka dengan demikian kami dibenarkan. Maka dengan demikian kami dihidupkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau raih janji firman Tuhan kelak. Kami akan
sampai di rumah Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, malam hari ini tiba waktunya untuk kembali kita akan berdoa bersama. Pada malam hari ini saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala beban hidup, persoalan, dalam penyakit, apapun yang menjadi persoalan kehidupan saudara saat ini. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli, dan Dia Allah yang menjawab kita. Dia berkuasa menjawab segala pergumulan kita saudara. Itu sebabnya mari datang kepada Dia dengan penuh iman. Mari kita bersatu hati, saya akan mendoakan saudara dalam setiap pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami mengadu. Hanya Engkau yang sanggup memberi jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu, kami bersatu hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, penolong kami. Bapa yang baik, saat ini hamba-Mu datang kepadamu, hamba mau berdoa, menopang setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, yang sedang berdoa bersama hamba ya Tuhan. Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Engkau yang tahu segala keberadaan mereka. Engkau yang mengerti sampai kedalaman hati mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu. Sampai bahasa tetesan air mata mereka pun saat ini Engkau tahu. Engkau yang mempedulikan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang mengasihi mereka, dan Engkau Bapa yang baik bagi setiap mereka, dan rindu memberi jalan keluar, rindu melakukan mujizat di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu. Ulurkanlah kiranya belas kasihan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu ini dengan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Engkau yang tahu seluruh kehidupan mereka, Engkau yang mengerti segala sesuatu. Saudaraku, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara, mari saat ini saya beri kesempatan bagi saudara untuk mengungkapkan segala isi hati saudara di hadapan Tuhan. Apapun itu, mari bercerita, berseru, memohon di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu sampai kedalaman hati mereka. Hanya Engkau yang tahu jeritan hati mereka saat ini. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau Allah yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Anak-anak-Mu datang berseru kepadamu, memohon perlindungan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, memohon kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Itu sebabnya ya Tuhan, ya Bapa, ulurkan tangan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu satu persatu, menjamah setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jamah mereka, dengarkan seruan mereka ya Tuhan. Saat ini Engkau tahu apa yang menjadi isi hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi seruan mereka. Bahkan Engkau tahu bahasa tetesan air mata mereka. Dan Engkau Bapa yang peduli, Engkau Allah yang menjawab setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara melalui setiap topik-topik doa yang saya akan serukan di hadapan Tuhan. Dan saat ini tetap berdoa bersama saya saudara. Biarlah setiap topik-topik doa yang dinaikkan, kalau itu yang menjadi masalah dan persoalan saudara, mari imani bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Pertama, saya akan berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu.
Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Engkau sanggup menyembuhkan penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau dulu Engkau melakukan mujizat, saat ini pun Engkau melakukan mujizat. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, saat ini pun Engkau menyembuhkan setiap anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam keadaan sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil. Tuhan yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Haleluya. Saudaraku, bagi saudara yang sedang sakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit saudara, di bagian tubuh mana saudara sedang sakit, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan angkat tangan saudara, tangan kanan saudara kepada Tuhan. Mari berseru kepada Dia. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit Bapa. Dan saat ini hamba berseru, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Setiap anak-Mu yang sedang sakit saat ini ya Tuhan, dia disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hai Engkau, segala penyakit, segala bentuk penyakit dalam tubuh anak-anak-Mu, aku tolak di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan sedang menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh anak-anak Tuhan, dan mujizat pun terjadi dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa. Sembuhkan anak-anak-Mu. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar dalam hidup anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi saat ini Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu sedang dikerjakan dalam hidup anak-anak-Mu. Tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara percaya mujizat Tuhan sedang bekerja. Percaya mujizat Allah sedang bekerja dalam hidup saudara saat ini. Dia Allah yang berkuasa, sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Kalau saat ini ada saudara yang telah mengalami mujizat Tuhan, silakan saksikan saudara di kolom komentar video ini. Tuliskan kesaksian saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain, supaya mereka pun percaya dengan sungguh dan mereka pun mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat kesembuhan sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini khusus saya mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami masalah ekonomi. Mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan kesulitan ekonomi oleh karena kondisi ini, oleh karena keadaan ini Tuhan. Bapa yang baik, Engkau Allah kami yang penuh dengan belas kasihan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus. Lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Curahkan berkat-Mu bagi anak-anak-Mu. Buka pintu berkat-Mu bagi mereka. Beri petunjuk bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga sekalipun dalam masa yang sulit seperti ini, Engkau menyatakan pembelaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin saat ini dia terlilit hutang ya Tuhan, dan saat ini dia bingung oleh karena hutang-hutang yang melilit kehidupannya, Bapa di sorga, Engkau Allah yang berkuasa. Berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang.
Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang. Di dalam nama Yesus mujizat Allah terjadi. Dalam nama Yesus mujizat Allah dinyatakan. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Berikan petunjuk bagi anak-anak-Mu, hikmat bagi anak-anak-Mu, untuk mereka berbuat sesuatu yang akan menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap keluarga anak-anak-Mu. Keluarga kami adalah keluarga yang harmonis ya Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu, supaya keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang berserah kepada Tuhan sepenuhnya di dalam hidup mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kalau ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah keluarga, apapun bentuk masalah dan persoalan mereka, Tuhan Allah kami yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan, oleh karena kondisi atau oleh karena apapun mereka sedang lemah ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka mampu menghadapi segala tantangan, sehingga mereka tetap kuat dalam menghadapi segala tantangan. Di dalam nama Yesus, kuatkan setiap anak-anak-Mu yang lemah. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berduka hati oleh karena situasi atau oleh karena ditinggalkan orang yang mereka cintai. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka, jamah hati yang sedang bersedih. Pulihkan hati yang sedang berduka, pulihkan hati yang sedang bersedih. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuatkan anak-anak-Mu Bapa. Hiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang tidak memiliki pekerjaan, atau mungkin mereka di PHK oleh karena kondisi ini Tuhan. Ya Bapa, Engkaulah kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkaulah kiranya ya Tuhan yang membuka pintu, sehingga kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang tidak punya pekerjaan, Engkau membuka pintu bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja untuk kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang menganggur karena kondisi ini pada saat ini Tuhan. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang menjalankan usaha, apapun bentuk usaha mereka, apapun bentuk bisnis mereka. Mungkin saat ini usaha dan bisnis mereka sedang mengalami kemacetan ya Tuhan, sedang mengalami kesulitan ya Tuhan. Engkau Allah yang menjadi jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Engkau memberi solusi bagi mereka dalam mereka menghadapi kesulitan di tengah-tengah usaha mereka. Dalam nama Yesus, jamah-jamah dan jamah ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu Bapa, berikan jalan keluar bagi mereka. Pulihkan bisnis mereka ya Tuhan. Pulihkan pekerjaan mereka, usaha mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Mari kita bersatu hati berdoa bagi bangsa ini dan bagi banyak hal yang lain yang kita akan doakan bersama. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Kami berdoa bagi bangsa kami, karena firman-Mu berkata bahwa kami harus berdoa bagi bangsa kami dan kami harus mengusahakan kesejahteraan bangsa kami. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami berdoa, berseru bagi bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, pulihkan bangsa kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa ini semakin sejahtera semakin hari, semakin sejahtera semakin hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami berdoa buat keadaan ekonomi di bangsa kami yang saat ini begitu sulit oleh karena pandemi ini Tuhan. Kami berdoa, pulihkan keamanan bangsa kami, pulihkan ekonomi bangsa kami, pulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami rindu bangsa kami penuh dengan keamanan, penuh dengan ketentraman, dan ekonomi bangsa kami juga dipulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami rindu apapun situasinya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi para pemimpin kami untuk memimpin bangsa ini, untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera ke depannya ya Tuhan. Biarlah ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Biarlah politik bangsa ini semakin dewasa, semakin tentram dalam nama Yesus. Biarlah keamanan bangsa ini semakin terjaga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar ya Tuhan untuk memulihkan ekonomi, politik, dan keamanan bangsa kami. Haleluya. Saat ini Tuhan kami juga berdoa buat para pemimpin kami di bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah saat ini Engkau mengulurkan tangan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu bagi Bapak Presiden kami ya Tuhan, di mana Engkau telah memakai dia melakukan perkara-perkara yang besar di Indonesia ini selama pemerintahannya. Kami tetap berdoa, biarlah ke depan ya Tuhan Engkau tetap mengatur dalam nama Yesus Kristus. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Dalam nama Yesus, polisi, tentara, semuanya Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah semuanya bersatu hati untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkati ya Tuhan para pemimpin kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dengan sepenuhnya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, pulihkanlah keadaan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa yang baik, kesatuan bangsa ini tetap terjaga. Kalau di sepanjang sejarah membuktikan bahwa begitu banyak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kesatuan bangsa kami, yang terdiri dari begitu banyak suku dan bahasa, tetapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menjaga bangsa kami sehingga tidak akan terjadi peperangan di bangsa ini ya Tuhan. Tidak akan terjadi perpecahan di bangsa ini, tapi kami akan bersatu hati terus, bersatu hati melangkah bersama untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dalam nama Yesus, satukanlah bangsa kami ya Tuhan, satukanlah terus bangsa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa buat masa depan bangsa ini. Kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus, kami rindu di masa depan bangsa ini menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hal yang terlebih penting, kami berdoa buat keselamatan setiap jiwa yang ada di bangsa ini, di mana hanya Yesuslah jalan ke sorga, hanya Yesuslah jalan keselamatan.
Dan saat ini kami berdoa, biarlah semua pribadi-pribadi di bangsa ini datang tersungkur di kaki Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan perkara besar dalam kehidupan umat-umat-Mu di bangsa ini. Selamatkan mereka, selamatkan lebih banyak jiwa ya Tuhan. Pakai kami, pakai hamba-hamba-Mu untuk dipakai menjadi alat-Mu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Di dalam nama Yesus, dan ajar kami semua menjadi saksi dan terang-Mu, jadi garam-Mu untuk kami menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk pemulihan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau telah menyatakan kuasa-Mu, Engkau mendengarkan seruan-seruan kami, Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya seruan dan tangisan anak-anak-Mu sudah didengar dalam nama Yesus. Dan kami juga percaya seruan kami bagi bangsa kami didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah seruan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kepadamu kami berseru, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan malam hari ini saudara. Dan saya percaya saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kalau saudara sudah merasa diberkati oleh Tuhan saudaraku, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya. Amin.